Pemirsa, di tengah klaim Washington bahwa operasi militer Epic Fury telah berakhir, Presiden Donald Trump justru mengumumkan jeda dalam Project Freedom, misi pengawalan kapal di Selat Hormuz. Situasi memanas setelah kedua negara saling bantah terkait dengan serangan terhadap kapal-kapal di jalur perdagangan minyak terpenting dunia tersebut. Operasi ofensif bertajuk Epic Fury resmi berakhir. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa Presiden Donald Trump telah memberitahu Kongres bahwa fase serangan telah selesai dan Washington kini beralih ke agenda baru bernama Project Freedom. Okay, we told you guys from the very beginning, and we're very consistent in this messaging. The operation that has concluded was going to destroy their Navy. They have no Navy left. They don't. Not a Navy. They have small boats in Boston whalers, but they don't have a Navy left. They don't have an Air Force. I challenge you. When is the last time you read or heard about an Iranian jet flying anywhere? They don't have an Air Force. Their missile launching capability has been substantially degraded, and their industrial base, their defense industrial base, has been severely damaged. So their ability to build a shield behind which they could hide their nuclear program was wiped out. That's a very substantial achievement, and that was the purpose of this operation from day one. Namun hanya beberapa jam setelah pernyataan itu, Donald Trump justru mengumumkan jeda sementara proyek tersebut. Project Freedom sebelumnya digambarkan sebagai operasi pengawalan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Sebelumnya Trump memperingatkan Iran akan dihapus dari muka bumi apabila menyerang kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan itu. Di sisi lain, ketegangan terus meningkat akibat laporan yang saling bertentangan terkait situasi di Selat Hormuz. Washington mengklaim dua kapal berhasil melewati jalur tersebut dengan aman di bawah perlindungan Amerika Serikat. Namun klaim itu langsung dibantah Teheran. Amerika Serikat juga mengaku telah menembak jatuh 7 kapal Iran. Tetapi Iran menyatakan 2 diantaranya merupakan kapal sipil dan insiden itu menewaskan sedikitnya 5 orang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan menyindir Project Freedom milik Trump sebagai Project Deadlock atau proyek kebuntuan. Menurutnya, saat upaya diplomasi mulai menunjukkan kemajuan melalui mediasi Pakistan, Amerika Serikat justru dinilai kembali memperkeruh keadaan. Kepala Senior Korps Garda Revolusi Islam, Jenderal Jadullah Javani, menegaskan setiap kapal yang melintas wajib berkoordinasi dengan Iran demi keamanan pelayaran. Iran juga masih melarang pelayaran terkait rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat. Javani juga mengungkapkan kebohongan Trump yang mengklaim Amerika Serikat mengupayakan pembukaan Selat Hormuz untuk alasan kemanusiaan. Padahal Amerika melakukan agresi yang melanggar hukum internasional di perairan. Di tengah meningkatnya ketegangan, sekitar 2.000 kapal dilaporkan masih bertahan di Selat Hormuz. Iran disebut memblokir kapal-kapal yang dianggap tidak bersahabat. Sementara Amerika Serikat juga memperketat blokade terhadap pelabuhan Iran. Hingga kini, belum ada tanda pasti kapan Project Freedom akan kembali dijalankan. Sementara dunia terus menanti, apakah jalur diplomasi mampu meredam konflik terbuka antara Washington dan Teheran? Tim diplomasi internasional masih berupaya mendorong jalur negosiasi. Namun di tengah saling ancam dan blokade di Selat Hormuz, resiko eskalasi militer masih membayangi kawasan Timur Tengah. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyatna serta analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Stanis dan juga Pak Hasib. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Stanis dulu. Pak Stanis, Trump mengklaim kemajuan besar menuju kesepakatan final dengan Iran. Namun blokade Selat Hormuz ini kan masih berjalan. Jadi apakah tekanan militer yang seolah berkedok diplomasi ini akan bisa berujung pada titik temu kesepakatan? Ya, kalau saya lihat ini malah sebenarnya exit strateginya Amerika. Dia ingin meninggalkan Iran, tetapi dia masih mencari celah bagaimana caranya supaya dia tidak malu kehilangan muka. Faktanya kan dalam hampir 2 bulan ini kan dia melakukan aksi-aksi, Iran masih tetap bertahan dan itu menunjukkan bahwa Iran tidak kalah dan Amerika pun tidak menang. Ini kan yang terjadi. Jadi manuver-manuver yang dilakukan oleh Amerika ini ingin menjaga muka Amerika supaya tidak kalah di mata dunia, dan ini kan sebenarnya Iran akan menjadi akan dipandang sebagai negara yang baru bagi dunia karena dia berhasil bertahan selama
2 bulan ini dan dia tidak kalah dari Iran, ini menunjukkan ada kekuatan baru di Timur Tengah, dan ini tentu sangat bisa membuat Amerika juga was-was. Jadi apapun akan dilakukan Amerika untuk menunjukkan eksistensinya. Itu cara Amerika untuk menjaga supaya dia tidak malu dan eksistensinya tetap ada di Timur Tengah. Jadi di balik statement Trump ini tidak ada negosiasi yang berjalan. Negosiasi saya yakin tetap ada ya, tetap di balik layar yang kita lihat ini sebenarnya pasti ada orang-orang di balik ini. Karena diplomasi pasti dibuka antara kedua belah negara, walaupun tentu tidak bisa diekspos ke publik ya. Sampai terjadinya penghentian perang itu kan pasti karena juga ada diplomasi. Tetapi kita lihat bahwa Amerika masih ngotot, Iran juga masih ngotot. Itu masih ada sesuatu yang masih dipertahankan supaya, dan itu belum terjadi kesepakatan. Tapi kita lihat dengan berakhirnya ini mereka nampak sepakat untuk tidak sepakat, dan sepakat untuk tidak sepakat itu ditandai dengan berakhirnya serangan-serangan Amerika. Tapi apakah cukup manuver yang dilakukan oleh Trump saat ini untuk benar-benar keluar dari perang? Karena tadi Anda katakan sebagai exit strategi. Ya, Amerika memang jago untuk propaganda ya, tapi terlalu seringnya propaganda itu membuat kita jadi melihatnya terlalu gampang gitu loh. Jadi saya kira dunia juga sudah melihat bahwa sebenarnya ini Amerika kalah, kecapean, kelelahan itu loh, sehingga dia banyak melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya Amerika ingin meninggalkan Iran, dan mereka sebenarnya kalah atau tidak bisa mengalahkan Iran yang jelas. Saya ke Pak Hasif. Pak Hasif, menuju kesepakatan final perundingan yang diklaim oleh Trump ini bahwa Iran sangat ingin mencapai kesepakatan, dan kalau kesepakatan itu bisa tercapai, maka Iran itu tidak boleh memiliki senjata nuklir. Nah, apakah ini menjadi sinyal bahwa tidak ada perundingan yang berjalan, lagi-lagi tidak akan ada titik temu terkait nuklir ini? Ya, sebenarnya kalau kita baca dari laporan media-media di kawasan, saya menduga dengan sangat kuat bahwa perundingan itu ada. Dan progresnya menurut saya nyata. Bahkan kalau kita ikutin dari tadi pagi, sebenarnya perkembangan-perkembangan positif itu tidak hanya disampaikan oleh Iran, oleh Amerika, oleh Trump. Bahkan Aragji sendiri dalam beberapa waktu sebelumnya juga mengakui adanya progres, adanya kemajuan di dalam perundingan yang terjadi. Karena itu saya memaknai berbagai macam pergerakan yang dilakukan oleh Aragji, termasuk ke Cina, kemudian yang dilakukan oleh Amerika, itu kan sekali lagi saya bilang formulanya kurang lebih dua ruangan yang saling connecting, yang saling yang terhubung, yaitu di Selat Hormuz dengan di perundingan. Nah, kalau kita baca di dalam perundingan yang sekarang ini, letak kemajuannya adalah menurut saya karena mencoba untuk memberikan formula jalan tengah, walaupun ini masih kerangka ya. Misalkan usulan 30 hari yang dalam poinnya Iran sebelumnya itu diusulkan, itu diambil di dalam 14 poin yang sekarang diajukan oleh Trump, bahwa berbagai macam persoalan krusial itu kurang lebih akan diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari. Dan poin-poin yang sangat besar menurut saya, termasuk soal sanksi, termasuk soal uranium, termasuk soal Hormuz, itu menemukan kayak semacam titik kompromi, yaitu bahwa misalkan pembukaan Selat Hormuz itu akan dilakukan secara bertahap, secara pelan-pelan dalam kurun waktu 30 hari ke depan. Bahkan kalau saya ikutin beberapa isu, beberapa pernyataan, itu pihak Pakistan walaupun tidak terbuka secara vulgar, juga mulai kayak semacam menyampaikan indikasi tempat penandatanganan misalkan, walaupun mereka nggak mau sampaikan secara vulgar apa intinya, tapi kurang lebih pesannya mereka setuju dimanapun itu akan dijadikan tempat penandatanganan, tapi kalau itu di Pakistan mereka akan lebih baik. Ini yang saya bilang sejak tadi pagi jam 6 saya baca, ini adalah fajar-fajar kesepakatan. Walaupun kalau dalam Islam fajar itu masih bisa ada dua, ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Jadi apakah ini betul-betul fajar yang akan mengawal kita pada terbitnya sang surya, perdamaian sang surya, kesepakatan, atau justru masih harus menunggu lagi, karena ternyata yang kita bicarakan hari ini adalah fajar kazib yang ternyata masih lebih, ini agak teknis ya, saya di dalam
komunitas umat Islam. Dan sekali lagi ini menurut saya ada ada harapan lah, walaupun paling tidak masih dalam bentuk kerangka. Ini belum pada poin-poin yang 14, tapi kerangkanya yang mulai diajukan itu sudah mulai ada kemajuan. Begitu Mbak Vera. Baik, sudah ada kemajuan, tapi kita masih menunggu apakah memang benar-benar menuju pada kesepakatan atau masih harus menunggu lagi begitu ya. Saya ke Pak Stanis, Galibaf menyindir bahwa operasi Amerika Serikat dengan istilah Operation Trust Me Bro failed gitu, bahwa operasi itu gagal. Nah, menurut Anda apakah sindiran itu menandakan bahwa Iran itu merasa sudah berhasil menahan tekanan militer Amerika Serikat dan memenangkan perang ini seutuhnya? Ya, siapapun yang akan menjadi orang Iran akan melakukan itu, saya kira. Tidak ada yang mau kalah dalam perang. Tidak boleh ada bendera putih yang berkibar. Dan Amerika juga tidak boleh kalah kan meninggalkan itu. Dan saya kira sejak hari pertama perang kan memang propaganda dilakukan terus-menerus. Jadi memang sengaja melakukan provokasi, propaganda untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul. Tapi kalau kita melihat sebenarnya di balik itu yang tampil di media, saya sepakat dengan Mas Hasib bahwa memang kanal diplomasi dibuka. Mereka tetap melakukan perundingan sehingga terjadi kesepakatan yang prosesnya tentu tidak akan dibuka oleh publik. Tetapi provokasi juga jalan itu. Trump kan juga terus melakukan pernyataan-pernyataan yang keras, bahkan mengancam, selalu mengancam. Walaupun ancaman-ancamannya juga nyaris tidak terbukti seperti omongannya mau meratakan, mau menjadikan Iran seperti masa lalu. Itu saya kira biasa dilakukan ketika pihak-pihak berperang saling memprovokasi. Tapi kita lihat bahwa dengan kekuatan militer Amerika yang cukup besar, tetapi dia tidak bisa berhasil melumpuhkan Iran dalam waktu 2 bulan ini, maka sebenarnya misi Amerika untuk mengalahkan Iran itu tidak berhasil. Pak Hasib, jadi setelah Epic Fury itu dihentikan dan Project Freedom itu juga ditunda, apakah ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat itu sudah kehabisan opsi militer yang efektif lagi untuk bisa memaksa Iran membuka Selat Hormuz dan mencapai kesepakatan? Ya, yang pertama begini, kalau kita ingin mengukur menang kalah gitu ya, kita harus dasarkan bahwa yang pertama ini pertandingan ibarat sepak bola, dua klub yang tidak seimbang. Yang satu sangat diunggul-unggulkan minimal oleh pendukungnya di Amerika terutama, yang satu nggak terlalu diunggulkan. Nah, dalam konteks itu jangankan menang besar seperti sekarang dialami Iran, sekedar mengimbangi saja itu sudah diakui sebagai kemenangan bahkan oleh para pendukungnya Amerika dan Israel itu sendiri. Jadi sekali lagi kemenangan Iran itu tidak perlu menang mutlak. Ini bertahan sampai sekarang itu sudah kemenangan luar biasa. Dan sekali lagi itu momok yang paling menakutkan bagi Amerika. Karena itu kalau saya kaitkan dengan pertanyaan Mbak Vera tadi, saya sampaikan dari awal ini salah kalkulasi. Dan Trump tidak mau sebagai politisi untuk mengaku sebagai kesalahan. Kan rumus politisi kan begitu. Bisa salah tapi nggak boleh kalah. Jadi maunya dia itu walaupun salah nggak mau dikoreksi. Padahal kalau kita minimal kita baca secara analisis waktu, saya katakan dari awal per hari 25 itu jelas bagaimana Trump sudah mau mengakhiri perang ini. Tapi memang dia tidak bisa dengan mudah mengakhiri perang ini karena Iran sudah kadung ngontrol lapangan. Jadi kalau ini kita bikin urut semuanya dari awal, kenapa perang dilakukan? Mereka ingin mencapai tujuannya. Ternyata nggak mencapai tujuan yang dimaksud. Karena itu dari 40 hari lanjut ke perundingan dengan berbagai macam gertakan. Nggak dapat juga yang dimau. Jadi dia di pertempuran nggak dapat, di perundingan juga nggak dapat. Nah itulah bagi saya yang bisa mencerminkan kenapa urusan yang sangat penting seperti operasi pembebasan ini yang melibatkan katakanlah 15.000 prajurit bahkan ratusan pesawat tempur itu hanya diberlakukan 2 hari itu. Ini saya yakin kalau orang-orang Eropa mau meledek Trump lagi, ini jadi bahan lagi gitu. Dia akan bilang betapa Trump itu kerepotan, betapa Trump itu dipermalukan oleh orang-orang Iran. Karena tadi kebijakan yang sangat besar. Ini 15.000 terkait dengan angkatan bersenjata, lalu ratusan pesawat tempur, ternyata umurnya 2 hari. Nah itu kalau bagi saya menandakan bahwa memang di ruang kepemimpinan, di ruang pengambilan kebijakan di Amerika sekarang sangat tidak baik-baik saja.
Kenapa sangat tidak baik-baik saja? Satu, kalau terkait dengan situasi di domestik itu kan tidak main-main berkaitan dengan dinamika politik di Kongres. Dan saya yakin apa yang dilakukan termasuk penggunaan istilah bahwa dikatakan ini sudah berakhir itu untuk memenuhi klausul undang-undang yang ada di situ. Jadi mereka takut ada manuver di Kongres karena itu dibikin istilah yang meredam potensi itu. Dan yang kedua, kenapa ini kemudian menjadi tidak baik-baik saja? Karena Iran mengontrol lapangan. Dikatakan bahwa angkatan bersenjatanya sudah habis, pesawatnya sudah habis. Kenyataannya Hormuz tidak bisa dibuka sampai sekarang. Jadi mau bilang apa lagi gitu? Jadi sekali lagi ini menunjukkan kalau bagi saya Trump dari hari 25 Mbak Vera saya catat dari hari 25 perang sampai sekarang hari 30 gentatan senjata belum dapat formula bagaimana dia bisa meninggalkan perang ini dengan asumsi kemenangan, dengan persepsi kemenangan yang bisa dibawa ke dalam negeri untuk menyelamatkan dia dan partainya. Baik, terima kasih atas analisanya Pak Hasib dan juga Pak Stanis. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.